kami mohon pertolongan. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dalam ayat 45-nya Allah berpesan kepada kita semua, kita disuruh sama Allah karena kita pastinya akan kerepotan mendapatkan ujian kehidupan. Semua manusia itu pasti diuji, nggak ada yang tidak diuji. Semuanya pasti diuji, pasti menghadapi masalah di dalam kehidupan. Allah memberikan petunjuk di ayat 45-nya, wasta'inu, dan kalian mintalah tolong. Dengan bagaimana cara minta tolongnya? Bisobri, dengan cara bersabar. Wassalah, dan dengan cara sholat. Di dalam sholat itu kita banyak kalimat-kalimat panjatan doa. Makanya saya mengajari kepada ibu-ibu, mari mulai belajar tertarik meneliti makna di balik bacaan sholat supaya ibu paham kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan. Lalu kalau sudah paham, selipkan dengan hajatnya pribadi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, wa dan innaha, sesungguhnya dia sholat dan sabar, lakabiratun, benar-benar besar, berat banget. Untuk sholat lagi ada ujian itu berat banget. Untuk sabar kalau lagi sedih berat banget, betul tidak? Sesuatu yang berat itu besar, betul tidak? Masalah kita itu besar, dan kita disuruh minta tolong dengan cara bersabar dan sholat. Namun sholat dan sabar, kata Allah, sesungguhnya itu lakabiratun, benar-benar besar, berat banget untuk dilakukan, illa, kecuali, berarti ada yang bisa ringan. Untuk bisa ringan dalam bersabar, untuk bisa ringan dalam melaksanakan sholat, tidak merasa beban, tidak merasa terpaksa, maka kita harus menjadi yang ujung ayatnya, alal khashi'in, ala atas khashi'in, orang-orang yang khusyuk, mereka sholatnya dan sabarnya tidak merasa berat, akan ringan. Dan kalau ada ujian, syukur sama sholat. Kalau dia sudah khusyuk, maka sholat dan sabarnya akan ringan, akan mudah, akan gampang. Dan kalau sudah mampu meraih kehusyuan, termasuk golongan orang-orang yang sanggup khusyuk, berhasil meraih kehusyuan, maka dia sholat dan sabarnya akan ringan. Gimana sih khusyuk itu? Allah terangkan di ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina, orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang yadhunnuna, mereka menduga, mengira, merasa saat sedang sholat, saat sedang bersabar, mereka mengira annahum, sesungguhnya mereka mulaku, sedang bertemu. Temu siapa? Rabbihim, bertemu dengan Tuhan pelindungnya. Jadi siapa yang sedang sholat dan khusyuk, dia sadar sedang ketemuan, sedang ngedate, sedang mid time, sedang special time, ya, sedang memiliki waktu spesial berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, lewat bacaan sholat yang kita pahami terjemah perkatanya, walau sekarang masih terbata-bata, nanti lancar, seolah-olah kita itu lagi ngomong sama Allah, khusus dalam sholat ngomongnya wajib pakai bahasa Arab. Hati kitanya, batin kitanya yang menerjemahkan. Ya Allah, Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Tapi mengira, kerasa sedang berhadapan dengan Allah. Dan ditambahin penguatnya, wa annahum, dan sesungguhnya mereka mengira juga ilaihi
Tuhannya itu rojiun, akan dikembalikan, akan dipulangin sama Allah. Kalau orang itu dalam sholatnya sadar ketemu sama Allah dan sadar nanti bakal pulang sama Allah, rasakan mulai hari ini sampai ke depan, mudah-mudahan kita dalam sholat itu seperti sedang video call sama Allah. Maka insya Allah kita termasuk yang subhanallah, akan bertasbih menjaga kesucian diri untuk Allah. Maka ayo kita perbaiki, kita evaluasi dari pondasinya dulu. Apalah bangunan rumah dibangun seindah mungkin, ibarat gedung bertingkat-tingkat tinggi, kalau pondasinya salah ambruk, betul tidak? Betul. Pondasi sholat itu adalah berwudu. Itu yang harus kita evaluasi. Mari Rabu depan kita ketemu untuk bisa saling memberikan pengetahuan kita, menukar ilmu kita, saling berdiskusi kita tentang cara-cara berwudu. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih kehusyuan dalam sholat. Supaya dalam sholat kita tidak diganggu walhan. Supaya dalam sholat kita tidak diganggu hanzan. Walhan itu pengganggu saat wudhu, hanzan pengganggu saat sholat. Nanti begitu kita berhasil tidak diganggu dalam wudhunya, maka oper job, hanzan, ini tugasmu berikutnya, saya gagal mengganggu dia, hayo. Nah, kalau kita dalam wudhunya sukses, maka kita seperti terbentengi, terhijab, walau hanzannya menggoda itu jauh, tidak bisa mengganggu kita, tidak bisa menyentuh kita. Kalaupun kita agak keganggu, kita langsung sadar. Pengen khusyuk dan bisa merasa bertemu dengan Allah, pengen bisa meraih sholat yang sempurna, pengen saat pulang disambut sama Allah dengan ridho, pengen. Maka ayo kita perbaiki sholat kita dan lewat wudhu kita. Banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak dinilai sholat. Karena apa? Karena kata Nabi, la sholata liman la wudu alahu. Tidak dinilai sholat buat siapa yang la wudu alahu, tidak punya wudu. Dan tidak punya wudu itu bukan berarti mukanya, kakinya tidak basah. Ada orang yang main basah-basahan tapi belum tentu bernilai wudu. Dan perlu diingat bahwa ada setan yang suka mengganggu wudhu. Perlu diketahui dan perlu diwaspadahi. Tak kenal maka tak sayang mau maka tak cinta. Tapi ibu pengen nggak kenalan sama setan? Enggak. Pengen tahu nggak namanya? Enggak. Nggak pengen tahu? Pengen coba. Kalau ibu nggak pengen tahu, maka ibu akhirnya nggak akan waspada. Ya, ketika kita tidak tahu ada penjahat, ciri-ciri penjahat, saya nggak suka sama penjahat, saya nggak mau tahu cirinya saya. Maka kita akhirnya melengah, betul tidak? Betul. Kita pergi ke tempat pembelanjaan, ketika ada dibilang hati-hati loh, ada jambret cirinya itu begini. Enggak, saya nggak mau dengar. Akhirnya begitu datang, dia ke jambret karena dia pikir itu bukan jambret, karena dia tidak mengenali, betul tidak? Betul. Nah, intinya saya mau tanya, ibu mau kenal nggak sama setan? Jangan terpaksa, boleh. Boleh lah. Nah, setan ini setan yang mengganggu wudhu. Setan ini setan yang mengganggu wudhu. Saya pernah meruqyah seorang gadis, ya Bu. Dia itu terganggu oleh setan wudhu. Dia sudah basah kuyup, bajunya pun sampai basah, waktu sholatnya sampai lewat karena dia sibuk berwudhu dan berwudhu lagi. Selesai wudhu dia ngerasa, loh kok kayak nggak sempurna ya, balik lagi, diulang lagi, kok nggak sempurna loh, aduh balik lagi, diulang lagi. Nah akhirnya waktu sholatnya sampai lewat. Nah pertanyaannya ibu-ibu yang ada di sini, termasuk kalau habis wudhu itu kerasa nggak, aduh saya wudhunya batal nggak ya, saya sah nggak ya, suka begitu nggak? Iya, kadang. Nah, itu sedang tergoda oleh setan yang bernama catat. Bukan catat namanya. Oh, dikira catat. Setan yang bernama walhan. Walhan. Setan yang bernama walhan. Dia bertugas ya, sudah diatur strateginya setan. Dia mendapatkan tugas untuk mengganggu wudhunya orang yang mau sholat. Supaya apa? Supaya dalam sholatnya dia ingat barang-barang yang hilang. Jadi siapa yang sholatnya ingat barang-barang yang hilang, sama ingat janji yang terlupakan, ingat sama utang yang belum dibayar,
ingat mau cari uang dari mana untuk bayar utang, maka dia berarti sholatnya diragukan dalam hal wudhu. Wudhunya sudah berhasil disoddu, dihalang-halangi oleh alladzina kafaru, oleh seorang makhluk yang kafir yang tidak mendukung orang melaksanakan ibadah. Untuk memantapkan supaya bisa lebih waspada, pengen supaya kita termasuk yang akan menjaga kesucian diri kita, dan kita nanti di hari persidangan mudah-mudahan kita termasuk yang akan disambut oleh Allah, amin ya rabbal alamin.